Gusti kang dadi pangayom, aku ra bakal sumelang. Senajan kon ku mlaku manjurang ing pati rawati ing wilahi. Pendino aku dikatekno, aku ra ngopo-opo. Hatiku ayem tentrem, dituntut jalan kang bener, marga saka asmane. Gusti kang dadi pangayom, aku ra bakal sumelang. Senajan kon ku mlaku manjurang ing pati rawati ing wilahi. Aku dikatekno, aku ra ngopo-opo. Hatiku ayem tentrem, dituntut jalan kang bener, marga saka asmane. Kang dadi pangliburku, nalika aku kesusahan, hatiku disantosake, ngadepi keribetan gede. Gusti kang dadi pangusenku, keselamatan uripku. Kula tetep setia dateng daleme Gusti saniki selaminya. Dadi pangliburku, nalika aku kesusahan, hatiku disantosake, ngadepi keribetan gede. Dadi pangusenku, keselamatan uripku. Kula tetep setia dateng daleme Gusti saniki selaminya. Kula tetep setia dateng daleme Gusti saniki selaminya. Kula tetep setia dateng daleme Gusti saniki selaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kita akan setia di dalam jalan Tuhan saat ini sampai selamanya. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita dibenarkan dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus Tuhan. Semua karena anugerah dan kasih kemurahan Tuhan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, dan kita akan angkat satu pujian. Pujian ini berbicara tentang Roh Kudus Tuhan yang hidup dalam setiap kita, umat-umat yang dipilih oleh Tuhan. Dan Roh Kudus, Roh kebenaran yang menuntun hidup setiap orang percaya.
Waktunya saya serahkan pada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita akan masuk di dalam kebenaran firman Allah pada saat ini, mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa supaya Allah Roh Kudus sendiri yang memimpin kita, di mana kita boleh menerima kebenaran firman Allah yang boleh menguatkan kita di tengah-tengah menjalani kehidupan hari lepas hari. Ya. Mari kita akan satukan hati untuk masuk dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Allah Bapa di surga. Saat ini kami dari tim CKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah live streaming. Kami percaya Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan yang telah kami nikmati, kami rasakan campur tangan Tuhan. Kau halil pimpinan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin dan mengurapi setiap kami, baik kamera Tuhan, setiap alat-alat komunikasi yang kami gunakan saat ini, listrik dan lain sebagainya. Kami serahkan dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Ialah semuanya itu boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami mengucap syukur saat ini. Haleluya. Amin. Salam. Selamat berbahagia kepada Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, para rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para aktivis, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya kita semua saat ini dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat. Ini semua adalah anugerah Tuhan ya. Kami dari tim CKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang juga berterima kasih kepada Tuhan. Sampai hari ini kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan ibadah live streaming ini. Ialah semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua rindu untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja, kita sama-sama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita mengharapkan sesuatu yang baru dalam hidup kita, kekuatan, kesanggupan, di mana kita menjalani hari-hari ini tanpa pimpinan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita akan jatuh ya. Tetapi bersyukur saat ini kami dari tim CKI Mandiri Tunanetra Eklesia boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para aktivis gereja-gereja lokal. Kiranya Tuhan
senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap kita, sehingga kita dimampukan melewati setiap masalah dan persoalan dalam hidup kita, ya. Langsung saja kita akan merenungkan satu kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam surat Rom pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31. Ini sebagai bacaan kita pada saat ini. Mohon dibacakan. Roma pasal 3 ayat 21 sampai yang ke-31. 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin. Puji Tuhan, ya. Kita sudah mendengar bacaan nas kita pada saat ini, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah dibenarkan karena iman, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, apapun yang kita lakukan sebagai umat beragama, ya, mungkin kita melakukan hukum-hukum agama, syariat-syariat agama dalam tatanan ibadah sebagai umat beragama. Tetapi itu tidak menjamin dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beragama. Oleh karena itu, tadi dikatakan tanpa hukum Taurat, ya, kita dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang dikasih Tuhan, orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Ya. Kita
Oleh karena itu Alkitab mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa, ya, kehilangan kemuliaan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, jadi setiap kita ini digolongkan orang-orang yang berdosa sebelum kita ini percaya kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, karena kita memiliki penebusan darah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita digolongkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang boleh menerima kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita baca di dalam Rom pasal yang keempat, di sana dikatakan bahwa Abraham percaya kepada Allah, sehingga Abraham dikatakan sahabat Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara manusia Abraham tidak punya dasar untuk berharap kepada Allah. Tetapi Abraham percaya bahwa Allah yang diyakini, Allah yang disembah, Allah yang dipuji, Allah yang dimuliakan itu Allah yang mengaruniakan kepadanya, yaitu sebagai bapak leluhur bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita akan baca di dalam surat Rom pasal yang keempat, akan lebih jelas di sana bagaimana Abraham yang mengalami kasih karunia Allah. Rom pasal 4 ayat yang pertama dan kedua. Roma pasal 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Pertama, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ayat yang kedua. Yang ketiga. Kembali yang kedua. Ya. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kalau Abraham itu, ya, bermegah karena perbuatannya, karena melakukan hukum-hukum Allah, ya, ada dasar untuk bermegah, ya, tapi itu tidak di hadapan Allah, ya, tidak di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita melakukan hanya hukum-hukum Allah, tata cara ibadah kita, mungkin kita sudah berkata saya sudah beriman kepada Tuhan, saya sudah melakukan doa, saya sudah melakukan persembahan, saya memuji Tuhan, dan saya melayani. Ya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, itu bukan, artinya bukan sebagai iman kepada Tuhan. Tetapi kalau Abraham percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada, itu karena anugerah Tuhan. Ya. Kita akan baca di ayat yang ketiga, lalu di situ pasal 4 ayat yang ketiga. Ketiga, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Apa yang dikatakan nas kitab suci? Terus Lalu percayalah Abraham lalu kepada percayalah Tuhan. Abraham. Terus
dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, apa yang dikatakan nas kitab suci, lalu Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi Abraham itu dibenarkan bukan karena melakukan hukum-hukum Allah, tetapi Abraham dibenarkan karena percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah Bapa di surga, karena Bapak Ibu dan saya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan yang sudah melakukan penebusan di atas kayu salib. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik di rumah maupun yang ada di gereja. Kita semua adalah orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang dikatakan Tuhan. Lalu Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Saya percaya Bapak Ibu dan saya saat ini adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan, bukan karena melakukan syariat agama, ya, tetapi kita dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, tentunya itu akan memberikan dampak dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu dibenarkan oleh Tuhan, tentunya satu perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sudah diperdamaikan oleh Allah. Kita diperdamaikan, kita disatukan dengan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari hasil pembenaran kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sudah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga lewat putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Yang kedua, kita dibenarkan karena kita percaya dan kita boleh memiliki jalan masuk di dalam Tuhan. Artinya kita masuk di dalam rencana Allah, di mana Tuhan membawa setiap hidup kita ini untuk lebih hari, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ketika kita diperdamaikan dan Tuhan memberikan jalan di mana kita boleh berhubungan dengan Tuhan Allah Bapa di surga. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita ingat peristiwa di mana Tuhan ketika ada di kayu salib, ya, tirai bait Allah itu terbelah, ya, dari atas ke bawah. Itu membuktikan bahwa manusia akan memiliki hubungan langsung dengan Allah Bapa di surga. Karena melalui putranya yang tunggal yang sudah mati di atas kayu salib itulah, sehingga kita dapat memiliki jalan masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam rencana Allah, masuk di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena engkau saat ini dan saya
ada di jalannya Tuhan, ada di jalan relnya Tuhan. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita meninggalkan di mana Tuhan yang sudah membuka jalan masuk bagi kita untuk senantiasa berseru, berharap kepada Dia, karena Dialah Allah yang kita sembah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kita setelah diperdamaikan dan kita boleh memiliki jalan masuk di dalam Tuhan, tentunya yang ketiga kita punya pengharapan kepada Tuhan, ya. Karena satu-satunya pengharapan kita adalah Tuhan, bukan manusia. Mungkin kita punya saudara atau teman, seorang pejabat mungkin dapat menolong kita sesaat saja. Tetapi lebih daripada itu, kita memiliki Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia yang sanggup memberkati kita apapun kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Bapak, Ibu, dan saya, mungkin kita sedang menghadapi persoalan dalam rumah tangga kita. Hubungan suami istri, anak-anak, orang-orang terdekat kita sedang menghadapi masa-masa sulit hari-hari ini. Tetapi marilah kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Mohon dibacakan di dalam Rom pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita yang dibenarkan ini memiliki apa tadi dikatakan? Jalan damai sejahtera. Damai sejahtera, ya. Jadi Bapak, Ibu, dan saya ini orang-orang yang dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita diperdamaikan. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya terus dibacakan. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Oleh Dia kita dapat jalan masuk oleh iman kepada Dia. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kita boleh memiliki jalan masuk. Artinya itu kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan selalu menantikan, ya, kita semua sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Selanjutnya terus dibaca. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah rahasianya kita, ya. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, ya. Dan kita boleh bermegah di dalam kemuliaannya. Jadi Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang apapun masalahmu Bapak, Ibu, dan saya, ya, apa menjadi persoalan kita dalam hidup ini, ekonomi, kesehatan kita, hubungan kita, mungkin dalam usaha pekerjaan kita sedang menghadapi hari-hari ini mengalami kesulitan.
Dan Alkitab katakan bahwa kita sebagai orang-orang yang dibenarkan karena iman, dan kita memiliki jalan masuk, dan kita akan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saya boleh bermegah dalam kemuliaan Bapamu yang di surga. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang tidak berdaya karena situasi kondisi di mana ekonomi yang saat ini tidak pasti. Namun percayalah bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah dibenarkan karena kita percaya bahwa satu-satunya yang dapat menolong kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan saat ini yang singkat ini kiranya boleh memberkati Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Saya percaya kita semua boleh diteguhkan, kita semua boleh dibangun, dan kita semua boleh dibangkitkan iman, percaya, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Dan selanjutnya kita akan angkat satu pujian. Biarlah pujian ini menjadikan kekuatan kepada setiap kita. Oleh karena itu pujian ini mengajari setiap kita. Biarlah kita menurut kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan, apa maunya rencananya Tuhan dalam hidup kita ini. Ketika Tuhan sedang membawa kita dalam lembah-lembah kegelapan, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa engkau yang dibenarkan itu memiliki damai sejahtera daripada Allah Bapamu. Engkau yang dibenarkan itu memiliki jalan masuk, hubungan, relasi dengan Tuhan yang begitu manis. Engkau yang dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Engkau punya pengharapan dan engkau boleh megah dalam kemuliaannya Bapamu yang di sorga. Jangan pernah ragukan, jangan khawatir tentang apapun yang saat ini engkau sedang hadapi, sedang alami dalam hidupmu. Karena engkau adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman, percaya kepada Tuhan Yesus.
Yesus Kristus. Mari kita akan angkat pujian ini dan kita akan masuk di dalam doa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah live streaming. Kami percaya Tuhan kalau pelayanan ini ada sampai hari ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh jajaran pengurus JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Biarlah senantiasa meneguhkan dan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu dan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan tempat ini. Biarlah tempat ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Ibu Iwan Tesi yang sungguh mengasihi akan pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di JKI Mana Eklesia Malang ini. Biar di masa tuanya Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan kesehatan, Engkau tambah-tambahkan Tuhan kesetiaan untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati sinode kami JKI, Pastor Adi Sutanto beserta keluarga. Tuhan kami serahkan juga Bapak Edi Suyanto, Bapak David Sumayanto, seluruh jajaran pengurus harian sinode. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, sehingga sinode JKI boleh menjadi berkat bagi seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di tanah air. Berkati Tuhan STT Sangkakala dan seluruh staf dosen, mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar saat ini. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati seluruh aparat pemerintahan kami, baik di jajaran TNI Polri, dimanapun mereka bertugas, di daerah terpencil. Tuhan Engkau memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus mengaruniakan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami, terutama kepada Bapak Jokowi, Bapak Amin Makhruf, yang Tuhan percayakan untuk memimpin negeri kami selaku Presiden tanah air Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sekali lagi daerah Malang Raya ini dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang terus melimpahi di daerah Malang Raya ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh gereja-gereja Tuhan yang baik di Indonesia maupun untuk di daerah Malang Raya ini. Biarlah boleh menjadi garam, menjadi terang bagi seluruh bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani, dimanapun mereka ditugaskan Tuhan, baik di desa-desa, di pelosok-pelosok, di lereng gunung, di lembah, di pulau-pulau terpencil. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan sehingga mereka dapat melayani dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau mengasihi setiap orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengakhiri dalam ibadah live kami
saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat untuk kita pulang bersama-sama. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, di dalam berkat nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Kiranya Tuhan memberkati kepada Bapak Ibu yang di rumah maupun seluruh kru dan kita semua yang ada saat ini. Dan sekali lagi saya sampaikan selamat berbahagia dan sampai jumpa di pelayanan JKI Mandiri Tunanetra Eklesia yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.